Part 62. Sayang, aku tidak bisa pulang bersamamu dan menemanimu makan malam. Malam ini aku ada jamuan makan malam di Hotel X. Baiklah, aku bisa pulang sendiri. Mereka berbincang saat berjalan menuju kantor. Malam hari pun tiba. Seren pulang sendiri menggunakan taksi. Dan Judah menuju Hotel X ditemani Henry. Banyak orang penting yang datang dari kalangan bisnis dan pemerintahan di sana. Termasuk Tuan Juan Sukmaja dan putrinya, Anggia Sukmaja yang tadi siang menghampiri saat Judah makan siang. Judah mengernyitkan alis melihatnya. Jadi dia juga ada di jamuan ini. Gumam Judah. Henry, tolong periksa mengenai keluarga Sukmaja. Judah sedikit berbisik pada Henry yang berada di sebelahnya. Baik Tuan. Tanpa menunggu waktu lama, Henry sudah kembali dengan informasi yang dibutuhkan Judah. Tuan, Juan Sukmaja hanyalah pejabat pemerintahan kecil di kota A dan memiliki perusahaan kecil. Dia pernah terlibat kasus penyuapan sebelumnya, tetapi dapat meloloskan diri dari jeratan hukum karena kurangnya bukti. Baiklah, cukup. Henry menganggukkan kepala dan undur diri dari hadapan Judah. Judah duduk di kursi depan sebagai tamu kehormatan. Semua orang juga melihat Judah. Mereka mencoba menarik perhatian Judah dengan menyapa dan mengajaknya berbincang. Tidak lama Anggia menghampiri Judah dengan segelas minuman di tangannya. Tuan, kita bertemu lagi. Dia mengangkat minuman dan tersenyum menyapa Judah, yang hanya dibalas dengan anggukan dan sedikit senyum dari Judah. Raut wajahnya begitu dingin. Tak nampak kehangatan atau kelembutan sama sekali. Acara jamuan itu pun disuguhi dengan berbagai hiburan seperti tarian, nyanyian dan lantunan berbagai alat musik. Anggia ikut menghibur para tamu dengan menyanyikan sebuah lagu diiringi dengan permainan piano yang dimaksudkan untuk menarik perhatian Judah, membuatnya kagum dan terpesona pada penampilannya. Judah menikmati acara yang disuguhkan. Dia menikmati hiburan yang ditampilkan oleh Anggia. Terdengar semua orang memujinya, bersorak pada penampilannya. Judah berdiri hendak pergi ke toilet. Dan setelah keluar dia mendapati seorang gadis menunggunya di depan pintu. Dengan gaun pesta yang menawan dia berdiri di hadapannya. Judah mengernyitkan dahi melihatnya. Nona Anggia, apa yang sedang Anda lakukan di sini? Kurasa ini adalah toilet pria. Apa Anda tidak takut jika terlihat oleh orang lain? Suara Judah yang tenang terdengar cukup menawan di telinga. Tuan, aku sengaja menunggumu. Di sana terlalu ramai. Aku kira Tuan Judah butuh tempat sepi. Kita bisa pergi ke kamar. Anggia mendekati Judah dan bersikap manja. Sikapnya membuat Judah jijik dan tersenyum mencibir. Benarkah? Kukira karena di sana cukup ramai sehingga kamu tidak berani bersikap seperti ini kepadaku. Tidak Tuan. Karena di sana ramai. Aku takut merusak reputasimu. Jadi aku menunggumu di sini. Jika kamu takut merusak reputasiku, untuk apa kamu mendekatiku? Judah tidak bergeming meskipun Anggia menggodanya. Dia mulai waspada di dekat wanita ini. Dia sudah terbiasa digoda seperti ini ketika di luar negeri. Tidak disangka di kotanya sendiri pun dia mendapatkan ujian seperti ini. Karena aku begitu menginginkanmu Tuan. Aku rela meskipun hubungan kita di belakang layar dan tak perlu diketahui orang lain. Asalkan aku bisa bersamamu. Judah merasa semakin jijik dengan wanita ini. Dia mulai mencibir dan mundur selangkah. Mengambil sapu tangan yang ada di sakunya. Membersihkan setiap bagian dari tubuhnya yang disentuh Anggia. Maaf Nona. Bukankah kamu sudah mendengar kalau aku sudah memiliki seorang istri? Aku tidak berniat sama sekali mencari wanita lain. Judah mendelik melihat Anggia dan tatapan matanya memancarkan rasa jijik. Apa kamu yakin bisa menolak gadis cantik seperti aku? Anggia mulai membuka bagian bajunya perlahan.
Juda menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum menyeringai. Kamu salah berurusan dengan pria Nona. Kamu menggali lubang kuburmu sendiri. Bahkan lubang kubur untuk keluargamu. Apa maksudmu? Anggia yang tidak mengerti merasa terkejut dan bingung. Juda terlihat tenang dan tersenyum mencibir penuh kelicikan. Kemudian memanggil Henry. Henry. Anggia terburu-buru merapikan bajunya tapi Henry sudah terlanjur masuk. Henry masuk ke toilet dan begitu terkejut melihat seorang gadis dengan pakaian yang berantakan bahkan hampir setengah telanjang di depannya. Bawa gadis ini menjauh dariku. Pastikan dia tidak menggangguku dan pastikan tidak ada lagi keluarga Sukmaja lagi ke depannya. Henry mengerti dengan apa yang sedang terjadi di depannya dan dia mengangguk membawa sang gadis pergi. Tidak tuan. Kumohon maafkan aku. Ampuni aku Tuan Juda. Anggia meronta. Memohon ampun kepada Juda. Tapi tidak ditanggapinya. Henry menarik Anggia menjauh dari hadapan Juda. Apakah mereka pikir semua wanita bisa menggoda dan mendapatkan perhatian Tuan? Mengapa mereka berpikiran naif dan bodoh sekali? Mereka hanya mencari mati, pikir Henry sambil menarik Anggia dari hadapan tuannya. Juda kembali ke ruang jamuan dengan santainya. Layaknya tidak terjadi apa-apa. Tapi dapat dipastikan bahwa mulai besok dan seterusnya tidak akan ada lagi keluarga Sukmaja. Dia menikmati setiap hidangan hingga acara selesai. Sesampainya di rumah itu sudah pukul 12 malam. Dia melihat sang istri tertidur di sofa karena menunggunya pulang. Hatinya terasa sakit. Dia mengusap kepala sang istri dengan lembut dan mencium pucuk kepalanya. Apa kamu menungguku pulang? Kenapa tidak tidur duluan saja di kamar? Bukannya aku sudah bilang akan ada jamuan makan malam. Dia berbicara sendiri dengan pelan hampir berbisik. Juda menggendong sang istri menuju kamar tidur karena dia tidak tega untuk membangunkannya yang terlalu lelap dalam tidurnya. Sehingga dia tidak menyadari kalau Juda sudah pulang dan menggendongnya ke kamar. Pagi hari saat Seren bangun dari tidurnya, dia melihat ke tempat di sebelahnya. Ternyata sang suami masih tertidur lelap di sampingnya. Entah jam berapa dia pulang. Dia pasti sangat kelelahan. Seren memandangnya cukup lama dan ketika hendak beranjak dari tempat tidur, sebuah tangan menariknya. Ach! Juda menarik tangan Seren hingga jatuh ke pelukannya. Kenapa hanya memandangiku tidur? Apakah itu sudah cukup untukmu? Ucap Juda yang masih memejamkan mata. Ternyata kamu sudah bangun. Aku tidak ingin mengganggu tidurmu. Jadi aku hanya membiarkanmu saja. Seren mencoba bangun dan lepas dari pelukan Juda. Lepaskan aku. Aku mau bangun dan menyiapkan sarapan untukmu. Ciuman selamat pagiku mana? Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu memberikannya. Juda mengerucutkan bibirnya dan bersikap manja. Dasar ya. Presdir mesum. Cuk, sudah. Jadi aku bisa bangun sekarang. Seren mencium pipi Juda dan berusaha melepas pelukannya. Tidak, itu belum cukup. Juda menggelengkan kepalanya. Matanya masih tertutup. Cuk 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 cuk. Puas. Sudah ah. Ayo cepat lepaskan. Seren mencium setiap bagian wajah Juda dengan cepat. Dan Juda tersenyum puas mendapatkan kecupan dari Seren dan melepaskannya. Seren menyiapkan sarapan untuknya dan Juda disertai dengan 2 cangkir kopi dan koran. Juda terbiasa membaca koran sebelum pergi ke kantor. Seren telah selesai membuat sarapan. Dia mulai menyiapkan pakaian yang akan dikenakan sang suami ke kantor. Dia berdiri di depan lemari memilih pakaian yang cocok. Kira-kira hari ini pakai yang mana ya? Seren sedang serius memilih pakaian. Tanpa dia sadari Juda telah selesai mandi dan berjalan mendekatinya. Dia memeluknya dari belakang. Kenapa kamu serius sekali? Sampai tidak menyadari kedatanganku. Pilih baju yang mana saja. Seren menyandarkan kepala di dada bidang Juda.
Aku hanya ingin kamu tampil sempurna. Juda mengerutkan kening dan membenamkan kepalanya di leher Seren. Bukankah aku memang selalu tampil sempurna mengenakan pakaian apapun? Baiklah Tuan Kusuma. Segeralah bersiap. Aku akan mandi dulu. Seren beranjak ke kamar mandi. Sedangkan Juda segera mengenakan pakaiannya dan turun ke bawah menunggu Seren untuk sarapan bersama. Dia membaca koran selagi menunggu Seren. Dilihatnya berita mengenai kebangkrutan keluarga Sukmaja. Dia pun tersenyum melihatnya dan di saat yang bersamaan Seren turun untuk sarapan. Dia memicingkan mata melihat senyum aneh Juda. Berita apa yang ada di koran? Sehingga membuatmu tersenyum mencurigakan begitu. Aneh sekali. Mendengar suara Seren. Juda mengangkat kepala dan memandang wanita cantik yang sedang berjalan dengan mengenakan setelan kerja itu. Tidak ada. Hanya sebuah berita mengenai kebangkrutan keluarga Sukmaja. Bicaranya tenang tetapi senyumnya mengandung arti yang mencurigakan. Seren mengambil koran di tangan Juda dan membaca beritanya. Bukankah ini gadis yang kemarin menghampiri kita saat makan siang? Apa yang telah kamu lakukan pada mereka? Seren menatap penuh curiga. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya memberinya sedikit pelajaran dan memberikan sedikit peringatan untuk yang lain. Juda tersenyum menyeringai sambil menyeruput kopinya. Kamu begitu menyeramkan. Seren berkata sambil menggelengkan kepala. Terima kasih atas pujiannya.